Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa syukru ala jami'i ni'amillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Teman-teman, dalam madhab syafi'i, kita sebagai orang yang mengikuti pada madhab syafi'i, ini tentu menganggap bahwa anjing ini hukumnya adalah najis. Tapi yang perlu kita bahas hari ini adalah apakah najisnya anjing itu mujma' alaih, disepakati oleh seluruh para ulama atau tidak. Teman-teman, yang perlu saya sampaikan adalah ada perbedaan pendapat para ulama tentang menyikapi najisnya anjing. Ada yang mengatakan anjing itu najis, bahkan najisnya tidak ringan, dalam arti najisnya yang cukup berat, yaitu kalau kita belajar fikih dasar itu sebagai najis mughalladhah. Ada juga ulama yang mengatakan bahwa anjing itu tidak najis. Lalu bagaimana? Ini pembahasannya ada di dalam kitab Al-Jami' li Ahkamit Thaharah karya Syekh Muhammad bin Ali. Dalam kitab tersebut halaman 73. Di situ dikatakan ikhtalafa ahlul ilmi fi najasati ainil kalbi ala qaulaini. Jadi ada dua pendapat mengenai tentang najisnya anjing. Ada yang mengatakan itu najis, ada yang mengatakan tidak. Sebagaimana tadi di awal sudah saya singgung. Yang pertama dulu al-qaulul awal. Ini pendapat yang pertama. Anal kalban najisun, bahwa anjing itu ya najis, bahkan kita tahu najisnya mughalladhah. Wa huwa qaulu Abi Yusuf wa Muhammad bin Al-Hasan min Al-Hanafiyah wa Syafi'iyah wal Hanabilati. Jadi pendapat yang pertama adalah mengatakan anjing hukumnya adalah najis. Ini merupakan pendapatnya Syekh Abu Yusuf dan juga pendapatnya Muhammad bin Hasan dari kalangan ulama Hanafiyah. Kemudian pendapat daripada ulama Syafi'iyah dan juga pendapat ulama Hambali atau pengikut Imam Ahmad bin Hambal. Jadi secara garis besar dari empat madhab itu ya, empat madhab dari Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hambal, Imam Malik, Imam Abi Hanifah, dua diantaranya yaitu Imam Syafi'i dan juga Imam Ahmad bin Hambal atau Syafi'iyah dan Hambaliyah atau Hanabilah, ini mengatakan bahwa anjing hukumnya adalah najis. Dasarnya apa? Dasarnya adalah qaul hadisnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, di mana Rasulullah suatu ketika pernah mengatakan tuhuru ina'i ahadikum idza walagha fihil kalbu ayyagsilahu sab'a marratin. Dalam riwayat lain ada tambahan ulahuna biturobin, ada ulahuna biturobin. Ada riwayat lain ulahuna au ukhrahuna biturobin. Artinya wadah kalian, wadah itu ya tempat apa saja, buat makan, buat nyuci apa segala macam. Idza walagha fihil kalbu, ketika dijilat oleh anjing maka harus dibasuh ayaksilahu sab'a maratin. Dibasuh supaya suci ya, dibasuh dengan 7 kali basuhan. Dalam riwayat lain ada tambahan ulahuna biturobin atau ulahuna biturobi. Yang pertama harus dicampur dengan pasir atau dengan debu. Debu itu ya gampangannya pasir lah, kalau susah cari debu untuk dicampur ke air itu. Maka taruhlah dengan pasir yang mengandung debu begitu ya. Nah, riwayat lain mengatakan ulahuna au ukhrahuna. Bisa di awal, bisa di pertama basuhan, bisa juga di akhir basuhan. Tapi ya bagusnya ya tetap di awal begitu ya, supaya nanti untuk basuhan selanjutnya yang kedua, ketiga, keempat sampai ketujuh itu ini sudah bersih tanpa kotoran pasir begitu. Ini tendensi yang diambil atau dalil nas hadis yang diambil oleh pendapat Imam Syafi'i dan juga Imam Ahmad bin Hambal atau ulama-ulama Syafi'iyah yang mengikuti madhab Syafi'i dan Hanabilah yang mengikuti madhabnya Imam Ahmad bin Hambal. Dalam penjelasannya, faqauluhu tuhuru ina'i ahadikum yadullu ala najasati allati halat biwulughil kalbi fihi. Bahwa hadis tersebut menunjukkan ketika wadah dijilat oleh anjing harus dibasuh sebanyak 7 kali. Yang pertama nanti dicampur dengan pasir itu yang mengandung debu.
Ini jelas menunjukkan bahwa hukum daripada anjing itu adalah najis. Wa idza kana alma alladzi fil ina yatanajjasu bilu'abil kalbi falu'abuhu najisun. Kalau seandainya ada wadah yang sudah terisi air, lalu kemudian air itu dijilati oleh anjing, anjingnya minum lah, taruh begitu ya, sehingga kan otomatis kan lidahnya nempel dengan air yang ada dalam wadah itu. Kalau seandainya air yang ada di dalam wadah itu menjadi mutanajis, menjadi najis karena jilatan anjing, maka niscaya jilatan anjing itu hukumnya adalah najis, air liurnya najis. Wa idza kana lu'abuhu najisan fayuqasu alaihi araquhu wa baluhu wa sairu jasadihi. Kalau air liurnya ini najis, maka bisa dikiaskan seperti keringatnya juga najis, kemudian air kencingnya juga najis, dan seluruh jasadnya itu juga najis. Ini dalilnya dengan cara istidlalnya dengan cara wayuqasu atau dengan cara kias, karena menganggap air liurnya najis, maka seluruh yang berhubungan dengan anjing seperti keringatnya, air kencingnya ataupun seluruh jasadnya itu hukumnya adalah najis. Ini pendapat pertama yang mengatakan anjing najis, versi Syafi'iyah dan juga Hanabilah, ulama-ulama bermadhab Syafi'i dan bermadhab Imam Ahmad bin Hambal, serta ada sebagian kecil dari ulama madhab Hanafiyah.